lagi musim hujan, jadi biasanya tuh kalau musim hujan tanaman-tanaman itu subur karena kebutuhan airnya tercukupi, udah gitu mataharinya juga nggak terlalu terik, nggak terlalu menyengat. Dan biasanya kalau musim hujan ini pohon-pohon buah-buahan itu mulai tumbuh buah-buahnya, mulai berbunga terus berbuah. Nah, salah satu tanaman yang buahnya udah sering gue makan hampir setiap hari, pasti walaupun nggak banyak tapi setidaknya hampir setiap hari gue cemilin buahnya adalah murbei atau bebesaran kalau bahasa Indonesianya. Jadi tanaman murbei ini adalah tanaman yang berasal dari beberapa negara, dari Asia, Afrika, Amerika, tapi most of it mayoritas dari tanaman ini berasal dari Asia. Dan tanaman ini sebenarnya tanaman subtropis. Nah, biasanya kalau misalnya udah mulai berbuah, daunnya akan rontok. Jadi daunnya akan mulai menguning. Jadi kalau buahnya banyak, daunnya sedikit. Tapi kalau daunnya banyak, buahnya sedikit. Gitu. Nah, untuk daunnya sendiri, katanya sih bisa digunakan untuk bikin teh. Jadi tinggal direbus aja, terus air rebusnya kita minum. Itu katanya bagus buat rematik kalau bebesaran. Nah, untuk daunnya sendiri itu biasanya diperuntukkan untuk pakan ulat sutra. Jadi kalau industri kain benang sutra itu biasanya dia ngasih makan ulatnya itu pakai daun murbei atau daun bebesaran ini. Jadi tanaman ini sebetulnya sangat berguna, buahnya untuk dimakan dan daunnya bisa untuk teh dan juga untuk pakan ulat sutra. Dan kalau misalnya ditanam di daerah dingin, biasanya buahnya rasanya tuh akan manis, lebih manis dibandingkan ditaruh di daerah panas. Kalau daerah panas itu lebih ada kecutnya sedikit, bukan kecut sih, asemnya sedikit. Kalau misalnya di daerah dingin itu biasanya lebih manis dan buahnya lebih besar dibandingkan dengan di daerah panas gitu. Nah, karena sekarang lagi nggak terlalu panas di Jakarta, walaupun nggak dingin-dingin banget ya, tapi buahnya, gue lihat buah murbeinya udah mulai agak membesar sih dibandingkan waktu musim panas kemarin, buahnya dikit dan kecil-kecil. Tapi sekarang karena udah mulai musim hujan, jadi buahnya agak sedikit lebih besar dan juga agak manis gitu. Nah, ini guys pohonnya kelihatan botak. Tapi kalau kalian perhatiin, ini ketutupan daun ya. Ini buah-buahannya. Tuh, setiap pucuknya pasti ada buahnya. Ini juga ada buahnya banyak. Kita ada yang udah matang. Di sini ada yang udah mulai hitam. Terus juga nih yang gede nih. Nih, gua hati-hati banget sampai kalau jangan sampai dia. Ini agak gede. Nanti kita panen coba ya, kita makan. Nah, dia memang agak botak. Cuman buahnya banyak. Mungkin dia nutrisinya lebih difokuskan ke buah-buahannya dibandingkan sama ke daunnya. Makanya daunnya nggak terlalu rimbun. Tapi nanti kalau misalnya udah musim panas lagi, daunnya itu bakal rimbun banget, tapi buahnya sedikit guys. Jadi iya musiman lah. Guys, jadi gue mau ambil nih, yang udah hitam-hitam aja, kita ambil ya. Nih, pokoknya kalau udah matang tuh ciri-cirinya biasanya gampang banget rontoknya. Gua agak ngeri nih yang ini karena dia. Nah guys, kita dapat beberapa, ya nggak banyak sih, cuman buat cemilan gua setiap hari lumayan. Nah, akan dapat lagi. Ada di bawah sana, tapi agak susah nih karena gue megang kamera. Ya, setiap hari gue dapat segini lah guys. Lumayan banget. Ntar gue taruh sini dulu. Hijau. Nah, biasanya kalau udah matang dia gampang banget rontoknya. Nah, lumayan kan. Walaupun cuma segini, kita cuci dulu guys. Oke. Udah bersih ya. Nah, kita udah petik. Ini sebenarnya kalau lagi musim buah, memang dia daunnya akan kurang subur, dan gua pun juga nyabutin tunas-tunas rantingnya karena supaya tanaman ini fokusnya hanya ke buah, bukan ke tunas-tunas baru. Jadi kalau misalnya dia lagi musim buah, lagi musim hujan, lebih baik tunasnya kita potek-potekin supaya dia fokusnya ke buah gitu. Tapi kalau udah musim panas kita biarin aja. Tapi kalau udah masuk musim hujan, kita harus pangkas ujung-ujung tunasnya supaya dia merangsang pertumbuhan buah gitu. Kita
kita cobain dulu yuk. Tadi kita udah ambil beberapa buah. Kalau lagi musim hujan, buahnya manis. Tapi kalau musim panas, asam. Pomurbe, kalian makan yang udah hitam dan ibaratnya buahnya kalau disentuh aja udah copot. Itu berarti udah matang pohon. Nih, ukurannya juga lumayan gede. Biasanya kalau musim hujan tuh kecil. Nah, selain tanaman buah, sebetulnya dulu gue pernah nanam sayur-sayuran kayak sayur pakcoy, bokcoy, terus kangkung, ya kan. Cuman kalau sayur-sayuran itu temporary, jadi nggak continuously, kecuali kangkung bisa continuously. Tapi kayak pokcoy itu ada masa dimana dia akan mati dan nggak selamanya. Jadi kayak kalau misalnya dia udah mati, kita harus tanam dari awal lagi. Sedangkan sometimes gue butuh ngeliat yang hijau-hijau yang rimbun gitu, dan gue suka sesuatu yang rimbun. Jadi kayak agak susah mendapatkan kerimbunan itu kalau gue nanam sayuran. Akhirnya gue sempat memutuskan untuk menanam tabu lampot. Dan setelah tabu lampot, sekarang gue jadi tertarik sama tanaman hias gitu. Tapi tabu lampot gue tetap punya gitu. Gue tetap ada tabu lampot, di lantai 2 tetap ada beberapa sayur-sayuran gitu. Tapi bukan sayur-sayuran sih, lebih kayak umbi-umbian kayak talas Bogor, kelengkeng merah, terus juga ada markisa, buah-buahan yang dia akan tetap hidup gitu loh, nggak sementara seperti sayur-sayuran pakcoy atau ya sayur-sayuran yang lainnya lah gitu. Nah, jadi sekarang gue lagi fokus di tanaman-tanaman yang tanaman hias dulu, karena kalau tabu lampot gue sudah punya, tinggal gue ngerawat aja, tinggal gue kasih pupuk, maintenance saja. Pokoknya dukung terus channel gue, tonton terus video gue selanjutnya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Nyalain loncengnya supaya kalian terus update video-video terbaru gue. Oke guys, thank you for watching, bye-bye.